Ketaatan yang mengubah hidup. Banyak orang ingin hidupnya berubah menjadi lebih baik. Kita ingin mengalami pertolongan Tuhan, pemulihan, damai sejahtera, dan berkat dalam hidup. Tetapi seringkali manusia lupa bahwa perubahan besar dimulai dari ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan bukan hanya tentang mendengar firman Tuhan, tetapi juga melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya, tidak semua orang mau taat. Ada yang tahu firman Tuhan, tetapi tetap memilih jalannya sendiri. Ada juga yang mau taat hanya ketika kehendak Tuhan sesuai dengan keinginannya. Padahal ketaatan kepada Tuhan selalu membawa hidup kepada arah yang benar. Firman Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 1-2 berkata, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan, Allahmu, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan, Allahmu." Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan menghargai hati yang taat. Ketaatan membuka jalan bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Namun ketaatan tidak selalu mudah. Kadang Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang tidak kita mengerti. Kadang kita harus tetap hidup benar walaupun berbeda dengan dunia. Kadang kita harus meninggalkan dosa, kebiasaan lama, atau jalan yang sebenarnya kita sukai. Disitulah iman diuji. Apakah kita mau tetap taat walaupun tidak mudah? Salah satu contoh besar tentang ketaatan adalah Abraham. Tuhan memanggil Abraham keluar dari negerinya menuju tempat yang belum ia ketahui. Secara manusia, itu bukan keputusan yang mudah. Tetapi Abraham memilih taat kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 8 berkata, "Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui." Ketaatan Abraham membawa perubahan besar dalam hidupnya. Tuhan memakai Abraham menjadi bapa banyak bangsa dan saluran berkat bagi banyak orang. Seringkali manusia ingin melihat mujizat terlebih dahulu baru mau taat. Tetapi Tuhan ingin kita belajar taat terlebih dahulu, lalu melihat bagaimana Tuhan bekerja. Naaman juga mengalami perubahan hidup melalui ketaatan. Ketika Nabi Elisa menyuruhnya mandi 7 kali di sungai Yordan untuk disembuhkan dari penyakit kustanya, awalnya Naaman marah karena cara Tuhan tidak sesuai pikirannya. Tetapi ketika ia akhirnya taat, Tuhan memulihkan hidupnya. 2 Raja-Raja 5 ayat 14 berkata, "Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali, seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir." Kadang jawaban Tuhan terlihat sederhana, tetapi membutuhkan hati yang taat. Hari ini mungkin Tuhan sedang berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Mungkin Tuhan meminta kita mengampuni, meninggalkan dosa, hidup benar, memperbaiki hubungan, atau lebih sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Jangan keras hati terhadap suara Tuhan. Ketaatan kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 23 berkata, "Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Ketaatan bukan sekadar kewajiban, tetapi bukti kasih kita kepada Tuhan. Dan ketika kita hidup dalam ketaatan, Tuhan akan bekerja membentuk hidup kita menjadi semakin indah. Mari berdoa. Tuhan, ajarlah kami memiliki hati yang taat kepadamu. Ampuni kami jika selama ini kami lebih sering mengikuti keinginan sendiri daripada kehendak-Mu. Tolong kami agar mau mendengar dan melakukan firman-Mu dengan setia. Bentuk hidup kami melalui setiap proses ketaatan supaya kami semakin berkenan di hadapan Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan renungan ini supaya semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.